Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Agung Setiawan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Mojosongo 5, Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, yaitu refleksi model 4P pada modul 1.2. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah ketika ruang kolaborasi. Karena pada tahap ini kami TGP diskusi dan mempresentasikan ide serta gagasan masing-masing yang membuka jendela wawasan saya. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah guru penggerak harus berusaha all out menghamba peserta didik atau berpihak kepada peserta didik. Pada modul 1.1, inti dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara adalah berpihak kepada peserta didik. Sedangkan pada modul 1.2 membahas berbagai teori yang mengarah pada nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada peserta didik. Perasaan saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan jendela di rumah saya terbuka lebar. Pada saat rukol, pemikiran saya terbuka lebar dengan adanya angin pengalaman inspiratif dari rekan-rekan calon guru penggerak saya dan juga penguatan dari fasilitator Ibu Aisyah yang sangat jelas dan mudah saya pahami. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut, saya berpikir bahwa yang paling penting dalam pembelajaran adalah inovatif. Saya pikir dengan inovatif di bidang IT saja, tujuan pembelajaran akan tercapai 100% berhasil. Namun sekarang saya berpikir bahwa kunci dari suksesnya pendidikan adalah berpihak kepada peserta didik atau menghamba kepada peserta didik. Karena inovatif saja tapi tidak memperhatikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, hasilnya akan sia-sia atau tidak akan maksimal. Penerapan ke depan atau sebagai rencana saya, pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah secara rutin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, saya dapat mengembangkan nilai berpihak kepada murid. Karena pembelajaran berdiferensiasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, saya juga dapat mengembangkan nilai mandiri. Karena untuk mempersiapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, perlu adanya kemandirian dalam membuat media pembelajaran dan selalu mencari wawasan baru dengan mengikuti kegiatan pengembangan diri. Dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, saya dapat mengembangkan nilai reflektif. Karena tujuan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Setelah saya menerapkannya, otomatis saya harus melakukan refleksi apa betul pembelajaran saya sudah memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, saya juga dapat mengembangkan nilai kolaboratif. Karena setelah saya berhasil memenuhi kebutuhan peserta didik atau mencapai tujuan pembelajaran, saya dapat berbagi praktik baik melalui kegiatan komunitas belajar di sekolah atau di luar sekolah. Dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, saya dapat mengembangkan nilai inovatif. Karena peserta didik usia sekolah dasar cepat bosan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, saya harus berinovasi, selalu berinovasi agar peserta didik saya tidak cepat bosan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.